Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Kembali bersama saya, Taufan, akan menemani Anda semua pada episode kali ini. Kali ini kita akan membahas mengenai pelaksanaan event Jamasan Keris. Studio sudah hadir bersama saya, Bapak Muhammad Zaini, Esos MSI. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan Disbud Porapar Kabupaten Sumeneb. Dan berikutnya Mbak Ika. Ika adalah seorang empu cewek, empu perempuan yang cukup terkenal lah kalau di kalangan dunia perkerisan. Selamat siang Mbak Ika. Selamat siang Pak Taufan. Gimana, masih sibuk? Alhamdulillah. Bikin keris? Kalau sehari bikin keris dapat berapa ini? Berapa bilah? 1 minggu paling 1 minggu cepat. satu ya. Oke. Nah, itulah sekilas tentang Ika, empu keris wanita satu-satunya di dunia. Ya, kita ngobrol-ngobrol santai mengenai pelaksanaan Jamasan Keris yang ini menjadi event kesekian kali ya, kalau nggak salah ke-3 atau ke-4. Ini sudah ke-9 malah. 9 ya? 9. Oke, 9. Yang pertama saya coba bicara ngobrol dengan Pak Kabid. Pak Kabid. Ya. Apa sebenarnya Pak latar belakang dilaksanakannya event Jamasan Keris ini? Ya, terima kasih Mas Taufan. Kalau kita berbicara latar belakang, dinas itu di tahun 2017 sudah melaksanakan Jamasan Keris. Baru di tahun 2018 kita menggandeng para pelaksana Jamasan itu dan masuk di kalender event itu Jamasan Keris di tahun 2022 sampai saat ini di tahun 2025 kita masih bisa melaksanakan Jamasan Keris. Itu ya. Ya. Itu riwayat singkatnya ya. Singkatnya, Mungkin saya coba ke Mbak Ika. Ya. Ika tahu nggak hal yang lebih mendalam? Jamasan Keris itu diadakannya karena apa? Ya. Ceritanya. Iya, masyarakat Entong-tong itu punya tradisi menjamas keris biasanya 1 suro waktu itu. Menjamas itu memandikan ya? Memandikan. Ya, ini ya. biar teman-teman yang nggak paham. Ya. Memandikan ya? Ya, agak mirip sebenarnya pemahamannya dengan mewarangi, tetapi berbeda. Warangi. Mewarangi itu adalah di teknik pada teknik akhir pembuatan keris, tetapi mewarangi atau menjamas itu lebih ke arah spiritualitasnya sebenarnya. Gitu ya. Jadi awalnya dilaksanakannya setiap 1 suro. Iya. Nah, benar kata Pak Kabid tadi 2017 akhirnya kita komunikasikan dengan dinas bagaimana membuka penjamasan ini kepada masyarakat umum begitu. Gitu ya. Ya, karena kita kan kota keris tetapi banyak sekali masyarakat yang tidak paham, misal punya keris yang peninggalan begitu, mereka tidak paham cara merawat lalu bagaimana memperlakukannya secara baik. Nah, akhirnya Jamasan ini kita buka sebagai bahan edukasi juga untuk masyarakat umum tentang bagaimana sih memperlakukan keris yang baik. Oke, gitu. Pak Kabid, saya coba kembali ke Pak Kabid. Ya. Pelaksanaan tanggal berapa nih Pak? Insya Allah pelaksanaan itu ada 2 kali atau 2 pelaksanaan. Di tanggal 2 ya. Yang Puika. Di tanggal 2 kita melaksanakan 2 Juli ya? Ya, 2 Juli tahun 2025 kita melaksanakan Jamasan Keris itu di Aing Tong Tong, Mas. Oke, ya. Tong. Langsung dilanjutkan dengan kirap posakanya itu dari Aing Tong Tong menuju Keraton Sumeneb. Itu berarti di tanggal proses 3-nya. mengambil. Ya. Artinya mengantar ya Bu Ika. Ya, Kita sesudah dijamas di sana, jamasnya di Aing Tong Tong. Setelah dijamas baru kita kembalikan ke. Oh, berarti ada 3 hari ya? 3 hari. Betul. Bisa dijelaskan itu? Hari pertama mengambil ke Keraton Sumeneb. Gimana? Sebenarnya begini, awalnya kita memang 3 hari itu berdasarkan dengan pengambilan pusaka juga.
H-1 itu pengambilan Iya, pusaka, pengambilan pusaka ya. baru hari berikutnya kemudian dijamas, dan yang ketiga itu penyerahan begitu. Oke, berarti tanggal 1, tanggal 2 jamasnya, Ya. terus tanggal 3 dikembalikan Ya, lagi. tetapi di perjalanannya begitu, akhirnya karena ini berkaitan dengan teknis sebenarnya. Iya. Karena pusaka kemudian yang dijamas juga keamanannya kita harus jaga gitu, iya. karena ini bagian dari pusaka yang sakral bagi pemiliknya begitu. Akhirnya penjemputan itu kami tiadakan, gitu. Langsung diserahkan di lokasi saat dilakukannya acara, tetapi diganti dengan pendokumentasian. Jadi pendokumentasian itu H-1 minggu sampai H-1 itu didokumentasikan untuk di video pusaka apa saja yang akan dijamas. Satu dengan tujuan bahwa videonya juga nanti akan menarik begitu ya untuk masyarakat dan promosi bahwa pusaka ini milik bupati misalkan yang akan dijamas jadi animo masyarakat kan jadi ini begitu. Nah, video itu juga kedua bertujuan untuk panitia. Jadi artinya pra acara kita sudah tahu pusakanya modelnya seperti ini, bentuknya seperti ini. Jadi saat mengembalikan akan sama persis dengan saat diambil video. Oke, khawatir tertukar ya. Betul, atau ada insiden yang tidak diinginkan, kami juga harus bertanggung jawab terhadap pusaka yang dijamas. Berarti kalau saya ingat di awal-awal itu proses menjemput ke keraton, proses menjamas di Desa Ing Tong Tong, dan proses mengembalikan itu semuanya diprosesikan. Untuk kali ini tidak ya? Artinya dipersingkat? Untuk yang kali ini hanya penjemputan yang tidak ada. Rangkaiannya tetap sama. Tetap ya. Cuma lebih disederhanakan. Iya, betul. Oke, Pak Kabid, bagaimana sebenarnya upaya promosi? Ini kan event menarik ya. Apalagi kita tahu Desa Wisata Ing Tong Tong itu masuk juara 1 ya. Tahun 2022 itu event yang dilaksanakan oleh kementerian. Betul. Lomba ADWI ya, Anugerah Desa Wisata Indonesia. Oke, itu gimana untuk promosinya, Pak? Kalau kita berbicara mengapa Ing Tong Tong itu mendapat penghargaan, Mas Taufan, itu tidak terlepas dari empu yang ada di Kabupaten Sumedang, jumlah empu yang ada di Kabupaten Sumedang. Diperkirakan itu kurang lebih 600 ya. Mungkin nantinya empu Ika bisa menjelaskan secara detail ya, karena terus terang yang saya juga tahu ya kurang lebih empu adalah 600 sekitar itu ya. Itu Mas. Oke. Ika, saya pengen tahu juga bagaimana sebenarnya ya awal mula jamasan keris itu diadakan. Apakah memang itu menjadi tradisi yang tumbuh dan berkembang selama ratusan tahun di Desa Ing Tong Tong, ataukah hanya ketika ada kalender event? Itu gimana? Bisa dijelaskan? Ya, tadi sudah sempat disinggung sebenarnya kerjasama dengan dinas itu dari 2017. Dari 2017 gitu. Ya. Tetapi sebelumnya ada acara suroan di tiap rumah atau di salah satu puju atau makam leluhur. Lokasi jamasan itu tetap sama di Puju Akung, tetapi pelaksananya satu suro. Kalau di masyarakat sampai sekarang, bahkan sebelum kalender event atau sampai sekarang sebelum kita melaksanakan jamasan secara massal, kita tetap melakukan suroan. Kita tetap menjamas di rumah masing-masing pada tanggal 1 suro. Itu pasti ya dilakukan? Itu pasti dilakukan. Jadi karena sudah masuk kalender event, akhirnya kita melaksanakan suroannya itu 2 kali. Jadi saat tanggal 1 sekaligus pengambilan air di keraton sebagai penanda bahwa kita sudah mau masuk suro, pengambilan air pengambilan air untuk menjadi bagian dari rangkaian jamasan. Lalu malamnya biasanya setiap rumah akan mengadakan pengajian di rumah masing-masing, terus selamatan, kemudian menjamas kerisnya masing-masing. Itu sampai sekarang masih ada. Sekaligus juga adalah selamatan Tajin Sorah. Tajin Sorah. Ya, jadi itu kalau Tajin Sorah jenjangnya masih lama, nggak harus 1 suro, tetapi yang penting bulan suro harus melakukan itu. 1 suro itu 1 Muharram ya? 1 Muharram. 1 Muharram. Oke.
menariknya dari Jamasan keris sendiri itu Ya. apa, Mbak Ika? Ini yang menurut saya ada dua hal Iya, yang menjadi iya. sangat menarik. Yang pertama adalah ini terbuka untuk umum. Terbuka untuk umum. Ya, karena di beberapa wilayah, terutama yang masih erat sekali dengan keraton, misalkan di Jogja, terus Solo, Surakarta, Surakarta, ya, Solo. betul, atau Mangkunegaran begitu. Ini tidak terbuka untuk umum. Jadi yang mengikuti hanya abdi dalam keraton begitu dan Iya. yang menjadi pemimpin susuhunan begitu dan eksklusif sekali. Gitu ya. Ya. Sedangkan di Desa Ing Tong Tong terbuka. Tidak terbuka. Kenapa begitu. harus terbuka, ada yang terbuka terus Ya, ada yang tertutup? Itu betul, kira-kira gimana? Betul. Nah, kedua, ini yang menjadi alasan menarik dan menjadi jawabannya. Karena kami yang dilakukan dalam Jamasan ini bukan tradisi keraton tetapi tradisi empu. Oh, oke. Iya. Ya, Jadi ya. berbeda antara Ya, tradisi keraton dengan tradisi empu. Hmm. Sedangkan kalau di keraton wajar sekali menjadi eksklusif Iya, begitu iya. karena ada aturan keraton dan lain semacamnya. Tetapi bagi kami yang empu menyebarkannya secara luas terus kemudian diketahui oleh masyarakat umum itu sudah menjadi bagian. Iya, iya. Kira-kira. Tidak ada yang perlu ditutup ya. Tidak ada. Kemudian Ya. kita terutama Pak Kabid ini dari Dinas Pariwisata Kebudayaan punya tugas untuk istilahnya memblow up ya. Ya. Membesarkan Desa Ing Tong Tong dengan keunikannya ada Jamasan keris untuk dipromosikan agar banyak berkunjung. Bukankah demikian, Pak? Iya. Hmm. Dengan adanya Jamasan itu, Iya. insya Allah pelaksana itu sudah mengundang, bahkan itu dihadiri oleh anak-anak siswa juga Siswa di ya. acara itu, dan terutama ya masyarakat sana lah Iya, iya. yang banyak datang ya nyempu ya. Itu berdampak ya, Baika. Posisi keramaian yang ada di kan kalau kita hitung mungkin sekitar 10 kilo ya. Kalau Sumeneb kota ke mana ke Betul, Desa betul. Ing Tong Tong itu pun dari jalan besar Ya. hampir berapa? 3 kilo mungkin. Ya, 3 kiloan ya. sekitar itu. Sekitar itu. Ya. Itu menjadi pusat keramaian kalau Ya. malam. Berapa malam itu Baik? Biasanya H-1 kita sudah mulai ada selamatan. Intinya kayak ada ngintangin gitu ya. Ya. Melean ya bahasa Jawa ya. H-1 itu kita sudah melean, sudah bahkan berkumpul-kumpul ya UMKM itu bahkan mulai menjajakan dagangannya Iya, itu iya, H-1 kita buka. Iya. Ada selamatan juga, kita bawa nasi selamatan di makam leluhur begitu sebagai bagian praacara karena Iya, balik iya. lagi ini adalah tradisi empu, sebenarnya Jamasan juga menjadi bagian dari rasa syukur kami Iya, tentang pekerjaan ini gitu. Terus kemudian kita melibatkan siswa juga Ya, Pak Kabid siswa ya. ya sebagai bahan edukasi juga untuk generasi muda begitu. Iya. Untuk undangan yang hadir Pak Kabid. Kan Ya. ini proses yang menarik ya. Hmm. Terutama untuk sebagai bagian dari industri pariwisata, pelestarian kebudayaan. Ini rencana yang diundang siapa Pak? Kalau dari tahun ke tahun? Kalau saya sudah koordinasi dengan pelaksana itu insya Allah apakah OPD itu kepala OPD secara keseluruhan atau OPD terkait. Iya. Atau misalnya dari Iya. mana? Dari Jakarta. Yang di jelas adalah toko-toko yang Ya, Ya, toko ya. tokoh-tokoh masyarakat Betul. yang hadir di acara itu, Mas Taufan. Ya, kalau misalnya masyarakat ada wisatawan asing juga ingin berkunjung, nggak masalah ya? Oh tidak masalah, Tidak justru masalah. animonya juga banyak dari Iya. luar. Iya. Karena keris ini kan menjadi milik Ikon. masyarakat Indonesia begitu ya. milik bangsa Jadi, lah ya, ya, milik milik bangsa. bangsa. Jadi tidak hanya milik Kabupaten Sumeneb sebenarnya, tetapi kemudian kita kan menjadi empu yang terbanyak akhirnya menyandang Iya. sebagai kota keris begitu Iya, dan karena di tempat lain tertutup dan hanya Jamasan kita yang terbuka untuk umum, jadi animo masyarakat dari luar juga lumayan banyak. Ya, oke. Selanjutnya pertanyaan saya, Mika. Ika ditunjuk menjadi panitia pelaksana sebagai ketua ya? Saya Bagian pengurus ya, Oke, ya, anggaplah panitia. juru bicara ya di sini. Nah, itu gimana ceritanya? Baik ini. Jadi waktu itu memang kebetulan saya menyukai terhadap riset dan beberapa pengetahuan yang memang harus didokumentasikan di Ing Tong Tong Iya. gitu. Dan di 2018 saya termasuk bagian dari tim yang mengajukan ke
disebut waktu itu sebagai pengajuan desa wisata. Nah dari situ akhirnya terkuak beberapa hal yang menarik sebenarnya dari desa Aing Tong Tong. Dari itu berangkat akhirnya kami di komunitas sebenarnya pelaksananya adalah dari komunitas. Nama komunitasnya Pelar Akung. Pelar Akung. Ya, singkatannya adalah Pelestari Budaya Leluhur yang Agung begitu. Pelar Akung. Ya. Pelestari Budaya Budaya Leluhur yang Agung. Itu nama Pok Darwis ya? Ya, betul sekali. Pok Darwis itu kelompok sadar wisata. Ya, kita harus betul. Mbak Ika, kita harus berusaha menjelaskan juga artinya karena siap. yang nonton ini nggak cuma thanks sama keris ya. Jadi Pelar Akung itu termasuk salah satu Pok Darwis pertama di Sumeneb waktu itu dengan Kili Genteng kalau tidak salah. Dan kami memang fokusnya terhadap pelestarian kebudayaan. Salah satunya Jamasan. Tidak hanya Jamasan sebenarnya, ada beberapa tradisi lokal Aing Tong Tong yang coba kami dokumentasikan, terus kemudian agar kemudian tetap terpelihara begitu. Iya. Kalau perencanaannya sendiri gimana? Baik, dalam berapa hari itu? Anda menyiapkan tim berapa orang? Bagaimana melibatkan teman-teman di desa wisata itu bagaimana? Bisa diceritakan? Persiapannya itu biasanya Hamin 2 bulan. Hamin 2 bulan, 60 hari lah ya. Ya, kita kemarin rapat dengan dinas itu bahkan awal Juni. Sebelumnya awal Juni rapat resminya, tetapi kita mulai koordinasinya dari Mei sebenarnya dengan karena kan satu ini kan berkenaan dengan tamu yang banyak. Dan ini juga berkenaan dengan ritual yang sakral begitu, jadi persiapannya harus dipersiapkan dengan matang. Itu. Saya coba memperdalam pertanyaan saya yang tadi. Ini mungkin pertanyaan kembali ya. Menariknya di mana? Biar ini nanti orang-orang mau berkunjung. Siap. Untuk tahun ini, jadi setiap tahun kita pasti ada tema khusus, tematik, dan itu berkaitan dengan tagline dari kalender event. Kalau tahun lalu ada Pentahelik, yaitu tentang kebersamaan dari semua unsur. Akhirnya kita mengadakan tema Tacin Sorah Tapang Kinaratoh Sareng Kabulena. Nah, jadi coba dijelaskan dalam bahasa Indonesia itu. Kalau itu artinya bahwa bertemunya seorang raja dengan hambanya. Nah, bahasa Maduranya gimana barusan tadi? Tapang Kinaratoh Sareng Kabulena. Sareng Kabulena, Jadi Tacin Sorah menjadi simbol itu. Jadi bahwa saat kemudian sudah kita makan di tempat yang sama dengan makanan Tacin Sorah, sudah bersatu di situ. Mana yang raja, mana yang hamba itu menjadi sudah tidak terpetakan lagi, tidak ada batas gitu. Nah, Tacin Sorah sendiri itu gambarnya gimana, Mbak? Ini kalau generasi muda belum tentu ada yang tahu kan ya, makanya betul. Apa ada campurannya apa coba disampaikan. Tacin Sorah itu sebenarnya memang makanan beras yang lembek, bubur mirip bubur, tetapi dia lebih kental, jadi tidak terlalu mengandung air. Lalu ada toppingnya juga. Topping itu macam-macam, biasanya kacang goreng, terus kemudian ada udang, ada santan, ada santan, nah ada bihun juga. Nah itu yang tahun lalu, Pak Tovan. Nah akhirnya tahun ini kan tema besar dari kalender event adalah Ngopeni Sumeneb. Ngopeni Sumeneb ini kan menjadi luas ya. Dari banyak hal begitu. Nah, kami di Aing Tong Tong menerjemahkannya bahwa Ngopeni Sumeneb itu yaitu dengan merawat ingatan warganya. Merawat ingatan. Jadi Tunging Konah tahun ini. Tunging Konah merawat ingatan warga. Jadi ada dongeng-dongeng, cerita-cerita kultur, folklore di desa Aing Tong Tong yang sebenarnya itu adalah bentuk dari merawat ingatan. Tradisi-tradisi masyarakat Aing Tong Tong yang lekat sekali dengan keris. Kapan sih keris akhirnya disebut? Nah, jadi akan ada pameran arsip. Pameran arsip. Pada rangkaian Jamasan keris ya. Betul. Akan ada pameran arsip yang itu menjelaskan tidak hanya di Aing Tong Tong tetapi penyebutan keris di Madura secara umum. Begitu, dan beberapa tradisi-tradisi yang masih melekat di Aing Tong Tong, karena mungkin di wilayah lain ketika di masyarakat pegang keris itu kan menjadi sesuatu yang aneh begitu ya. Tapi kalau di masyarakat Aing Tong Tong
toko sembako pun jualan keris, Bapak. Gitu ya. Iya. Jadi beberapa teman memang ada culture shock begitu ketika Iya, masuk iya, Aing iya. Tong Tong gitu. Jualan sembako tiba-tiba dijual blawong keris gitu, Blawong itu apa? tempat majang keris. Oh iya ya, kayak yang stand ukiran ya. stand. Stand ya. Ya, atau bagian-bagian perintilan dari keris yang juga dijual di situ. Nah, hal-hal yang seperti itu Shock culture. ya shock culture. Nah, itu yang berusaha kami angkat gitu, narasi-narasi tentang dongeng-dongeng lama, tentang toponimi wilayah di Aing Tong Tong. Nah, merawat Sumeneb kan dengan begitu, bahwa jangan sampai hal-hal yang berbau kultur, berbau tradisi itu menjadi hilang di masyarakat kita. Oke. Saya coba bertanya lebih lanjut dari apa yang dijelaskan barusan. Ini kan konsep bagus. Ya. Apakah sudah sempat ada kerjasama dengan dinas pendidikan? Misalnya Ya. SD di daerah desa Aing Tong Tong itu Ya. ada muatan lokal, Pak Kabid, bahwa ini loh folklore yang ada, bahwa ini loh cerita rakyat yang tentang keris. Apakah itu sudah sempat menjadi bahan ini, Pak Kabid? Ya, sebenarnya kalau kita berbicara keris, Mas Taufan, ya maklum lah kalau anak muda mungkin apalagi cuman SD ya, Iya. mereka belum tahu, memang belum menguasai secara mendalam tentang keris. Tapi yang jelas kita tunjukkan kepada siswa nanti, kami kerahkan Kecamatan Saroki untuk bisa melihat secara dekat bahwa Sumeneb masih peduli terhadap keris, pelestarian keris. Betul. Oke. Atau mungkin kalau bisa ditambahkan di pameran itu kita kerjasama dengan salah satu universitas untuk membuat anime. Jadi anime. Jadi berangkat dari nama-nama keris, berangkat dari pamor-pamor keris itu kita buatkan tokoh-tokoh kartun anime begitu. Jadi kita akan pamerkan di situ bahwa kalau itu sebagai penarik sebenarnya untuk siswa lebih dalam lagi untuk tahu keris. Kan tidak mungkin kalau benar kata Pak Kabid kita langsung tunjukkan ini loh keris gitu, ada kesenjangan mungkin di situ. Tetapi lewat perantara anime misal, ada juga kita kerjasama untuk membuat video 3D dari keris gitu, yang lekat sekali dengan teknologi begitu, barangkali menjadi penjembatan untuk pengenalan terhadap siswa. Tapi apakah selama ini memang ada semacam misalnya kerjasama dengan dinas pendidikan yang langsung membaca potensi ini, bahwa ini pelestarian budaya, dan anak-anak SD di desa mana Aing Tong Tong itu harus tahu? Apakah sempat ada? Sempat ada. Gitu ya, kemudian ada mirip, misalkan kita menggunakan buku ajar gitu, muatan lokal ya, begitu, biasanya begitu, yang bisa dibagikan pada sekolah-sekolah. Tidak perlu rumit gitu, hanya pengenalan dasar terhadap keris itu saja. Berarti sudah ya sebenarnya sudah dikomunikasikan. Tambah Mas Taufan. Silakan ditambah. Kalau kita kita punya ini loh program edukasi. Anak-anak siswa itu terutama SD, kita perkenalkan museum edukasinya. Di situ kita bisa melihat koleksi yang ada di Museum Keraton Sumeneb, juga ada koleksi keris itu diantaranya. Jadi kita setiap tahun itu ada program edukasi terhadap anak SD itu bisa mengunjungi museum. Tiap tahunnya kita undang sebanyak 1.000 siswa. SD ya? SMP belum? SD enggak, SD. Kalau sudah SMA itu kita punya sosialisasi museum. Oh iya, beda program ya. Ada program. Ada pendekatan sendiri. Iya, kita tunjukkan bahwa koleksi museum yang ada di Kabupaten Sumeneb tidak cuma koleksi-koleksi yang jelas ada koleksi keris. Museum. Nah, oke. Selanjutnya saya coba pertanyaan berikutnya ke Mbak Ika. Keris-keris yang dijamas ke sana itu ada berapa jumlahnya dan bisa diceritakan? Ini kan akan menjadi daya tarik sendiri. Bisa, silakan. Jumlahnya mungkin tidak ada pasti begitu, tetapi penjamas yang menjamas itu biasanya satu, kita menjamas pusaka leluhur Aing Tong Tong sendiri, karena setiap leluhur ditandai dengan makam leluhur, dan setiap makam leluhur itu
mewariskan pusakanya. Gitu ya. Ya. Yang kedua adalah pusaka keraton. Pusaka keraton ya. Ya, itu yang jelas. diambil ya. Ya, Dijemput betul, ya istilahnya. dijemput itu. Kemudian yang ketiga adalah pusaka pimpinan dari Kabupaten Sumeneb. Oh iya iya. Bupati, wakil bupati, ada Polres gitu, di Kodim juga Iya, gitu. Nah, itu juga yang pasti gitu. Tetapi sesi kedua baru kita buka jamas untuk masyarakat umum. Iya. Nah, ini yang untuk masyarakat umum yang tidak ada jumlah pastinya. Oh, berarti begitu. boleh juga ya? Boleh. Yang penting nanti komunikasikan dengan panitia ya. Betul. Jadi menyerahkan setelah prosesi yang jamasan keraton dan leluhur, baru kemudian kita buka penjamasan untuk masyarakat umum. Jadi siapapun boleh menjamas kerisnya, boleh bertanya gitu ya. Karena edukasi juga boleh bertanya, ini saya punya keris apa namanya begitu. Kemudian punya makna apa saja itu bisa di sekalian konsultasi gitu ya. ya. Oke. Nah, ini harapan kita podcast ini nanti didengar oleh banyak pihak. Ya, amin. Dan kemudian mereka semakin berbondong-bondong tanya kepada teman-teman di desa yang tongtong ya. Begitu. Oke. Pertanyaan saya selanjutnya. Keris itu kan ada nama keris. Saya dengar tuh keris ageman. Ya. Ageman ya. Ya. Ageman, keris pusaka, terus kolektor. Itu sebenarnya perbedaan yang spesifik di antara itu apa? Ya. Baik. Satu mungkin tentang bahan. Bahan ya. Itu jelas. Ageman dulu. Kalau ageman itu kan bahan bisa menyesuaikan kadang berdasarkan besi atau bahan yang dibawa oleh pemiliknya langsung. Jadi mungkin mereka membawa besi-besi yang sudah dikalibrasi secara energi oleh masing-masing atau menggunakan besi-besi yang ada sejarah terhadap personal pembuatnya begitu. Kalau ageman lebih ke arah personal ya. Ya. Selanjutnya kalau keris souvenir. Kalau keris souvenir itu keris yang sejak dari awal dibuat tidak dikhususkan untuk siapapun. Oh gitu. Jadi hanya sekedar membuat. Nah, nanti boleh diperjualbelikan dan dimiliki oleh siapapun. Gitu. Berkaitan dengan pamor, apakah antara ageman dengan keris souvenir itu berbeda atau bisa sama? Sama saja. Sama ya. Ya, hanya perlakuan kalau di ageman satu lebih personal gitu ya. Kedua biasanya menggunakan tradisi. Proses pembuatannya, terus kemudian penentuan hari-hari pembuatan. Nah, biasanya lebih ke arah situ dan saya bilang makanya ini lebih personal antara pemesan dengan empunya begitu. Tapi kalau souvenir ini hanya inisiatif empu saja membuat begitu dan tidak dikhususkan untuk siapapun. Oke gitu. Saya coba lebih dalam bertanya. Keris-keris sendiri itu kan ada pendapat di masyarakat ya. Ada keris yang memang untuk souvenir, ada keris yang tuh istilahnya bertuah. Bertuah dia punya kekuatan. Nah, ini bagaimana bisa menjelaskan? Kan sebagian masyarakat loh. Masa sih ada keris itu punya kekuatan segala ini bisa dijelaskan? Kita tidak bisa pungkiri bahwa tradisi keris atau sebagai benda budaya ini tidak terlepas salah satu yang sampai bertahan sekarang karena mitosnya. Mitos ya? Ya, itu menjadi salah satu penyebab keris bertahan sampai sekarang gitu. Tapi kan kita tidak bisa menjadikannya sebagai isu bola liar yang kemana-mana, apalagi dikaitkan dengan agama, syirik dan syirik segala macam itu kan muncul. Kebetulan karena saya juga Muslim, insyaallah. Jadi ini kan hanya perkara sudut pandang. Oh gitu. Jadi jadi sebenarnya fungsi keris itu apa sih gitu zaman dulu ini hanya tentang kematangan dari psikologis saja. Jadi menjadi penentu kedewasaan. Itu saja. Artinya dari aspek sosial ini masyarakat perlu kematangan ya. Ya, misal begini. Menilai gimana itu? Saat seorang sudah melalui usia akil balik gitu ya, dia harus dibuatkan keris gitu, sebagai tanggung jawab tentang bagaimana dia sudah dewasa. Ini kan sebenarnya tentang psikologis, bukan tentang sebuah kepercayaan terhadap suatu benda yang punya kekuatan mistis gitu. Nah, saat menikah dia harus membuat keris juga, lalu dipasrahi keris peninggalan leluhurnya. Kemudian dipasrahi juga keris peninggalan leluhur pasangannya, istri atau suaminya. Jadi ini kan menjadi penanda bahwa ini satu step langkah lagi bahwa kita sudah menuju dewasa, bahwa tidak hanya bertanggung jawab pada diri sendiri saat akil balik seperti itu, tetapi sudah dikasih tanggung jawab tentang nama baik keluarga, nama baik keluarga istri begitu. Nah, ini sebenarnya hanya tentang penanda.
kematangan secara psikologis dan sikap gitu. Dan ini menjadi perantara. Kalau di Muslim sendiri, Al-Hadid bahkan menjelaskan bahwa besi memang punya manfaat tentang itu. Bahkan Rasulullah saja memberi nama pedangnya Zulfikar gitu. Gitu ya. Ya jadi Iya. Ini terkait pusaka. Iya, ini terkait pusaka begitu. Jangankan keris gitu ya. Pedang saja. Ya, kita percaya bahwa jarum bisa membunuh atau jarum bisa menyembuhkan, itu sudah bagian dari syirik gitu. Ini hanya tentang pola pikir cara kita beragama saja. Gitu. Ya. Oke, ini sebuah pandangan yang bijak. Ya. Ya. Ada komentar Pak Kabit? Iya Mas Taufan, kita di dalam pelestarian keris. Keris ini saya sudah usulkan, ini peran dinas untuk melestarikan, diusulkan di tahun 2025 ini, diusulkan ke WBTB, ya. Warisan budaya tak benda. Ini sudah lolos verifikasi dari Kemendikbud. Dulu Kemendikbud, sekarang Kemenbud ya, Kementerian Kebudayaan. Kemenkabud. Oke. Insya Allah kalau memang itu lolos, kita tinggal sidang, kita bawa narasumber ke sana untuk memastikan itu nanti jadwalnya kalau memang lolos itu di Kemenbud kita membawa narasumber ke sana untuk yang bisa menjelaskan. Oke. Berarti ini salah satu upaya yang wajib dilakukan pemerintah ya, mengidentifikasi, melabelisasi terkait dengan potensi keris sebagai warisan budaya dari Kabupaten Sumeneb. Nah, sebelum kita tutup, ini pertanyaan terakhir. Terutama ini Mbak Ika. Mbak Ika, kalender event itu yang diselenggarakan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb, dan di situ banyak menampung event-event dari budaya, olahraga, pariwisata dan segala macam dalam upaya mendongkrak perekonomian masyarakat dan upaya memberikan perhatian kepada kelompok kesenian, tradisi dan lain sebagainya. Setujukah dengan kalender event? Karena kadang ada ada pendapat negatif, pemborosan segala itu gimana dari komunitas? Karena memang ini adalah pelaksanaan yang ke-9, tentu jawaban saya adalah sangat setuju begitu. Setuju ya. Sebab kalau kita tidak difasilitasi gitu, promosi lewat perorangan kadang juga susah gitu. Dan itu susahnya tidak hanya tentang promosi secara masyarakat luas, tetapi pendanaan dan lain semacamnya itu menjadi kendala begitu bagi kami. Kemudian akses kepada pemerintahan, pembinaan dan lain semacamnya, itu rasanya tidak semua masyarakat bisa untuk melakukan itu, tidak semua kelompok masyarakat mampu begitu. Jadi adanya kalender event bagi saya ini adalah terobosan yang bagus sekali. Hanya mungkin jika yang tidak setuju hanya beberapa pada kasus tertentu saja. Di Jamasan Pusaka karena ini sudah ke-9, insya Allah ke-10 kita lebih bikin meriah Pak Kabit. Jadi kami sangat mendukung. Gitu ya. Oke, terima kasih. Ini sebuah ungkapan jujur dan untuk yang kedua kalinya bijaksana sekali. Mungkin ada yang perlu disampaikan lagi, terutama ajakan dari Pak Kabit sama Mbak Ika, silakan bergiliran kepada penonton. Kalau dari kami gitu sebagai pelaksana, bahwa acara seperti ini kan bukan milik kami masyarakat Aing Tong Tong secara pribadi begitu. Saat kemudian penetapan keris sebagai budaya tak benda milik Indonesia gitu, artinya benda ini sudah milik kita semua, milik bangsa kita. Jadi hanya kami saja yang menjadi pionir, kebetulan penggagas, tetapi yang mensukseskan adalah kita semua. Oke, mungkin closing statement Pak Kabit. Kepada masyarakat Sumeneb khususnya, kita punya kalender event itu pelaksanaan Jamasan Keris, yang pelaksanaannya nanti dilaksanakan tanggal 2 di Aing Tong Tong. Mari kita ramaikan biar kita tahu bersama Jamasan itu seperti apa, dan nanti juga ada kirap pusaka yang nantinya dimulai dari Aing Tong Tong menuju
Keraton Sumeneb di tanggal 3-nya. Untuk masyarakat Sumeneb jangan sampai ketinggalan, bisa hadir di acara tersebut. Terima kasih. Oke, saya kira cukup ya. Ya. Sudah. Sobat wisata, demikianlah acara podcast kita kali ini. Jadi berbondong-bondong silakan datang ke Desa Ing Tong Tong, saksikan event bersejarah dan cukup menarik. Saya kira kita cukup sampai di sini dulu podcast kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.